Guna memastikan pelaksanaan Pilkakon serentak berjalan dengan lancar, Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani memantau Sekretariat Pilkakon Kabupaten Tanggamus yang berada di samping gedung SLB Negeri Komplek Perkantoran Pemkab Tanggamus Selasa sore. Kedatangan Bupati Tanggamus di posko Sekretariat Pilkakon disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Hamid Heriansa Lubis, Asisten Bidang Pemerintahan Fatur Rahman, Asisten Bidang Ekobank Sukisno, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Suhaidi, dan Kepala Bagian Tata Pemerintah Syarif Zulkarnain. Usai memantau ruangan dan mendapat penjelasan dari Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Pemerintahan, Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani kepada wartawan menegaskan bahwa Tanggamus siap melaksanakan pesta demokrasi di tingkat Pekon. Bupati juga meminta kepada masyarakat yang sudah bisa memilih untuk datang ke TPS, menyalurkan hak pilihnya. Salurkan hak pilih dengan sebaik-baiknya, pilihlah sesuai hati nurani. Bupati juga tak lupa mengingatkan kepada masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Ingat pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau sudah menyalurkan suara, segera pulang. Mohon tidak berkerumunan, sebab Pilkakon tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Karena dilaksanakan dalam masa pandemi, kami tidak mau ajang Pilkakon justru menimbulkan klaster baru. Bupati juga menegaskan bahwa setiap kepala OPD diberi tanggung jawab untuk melakukan monitoring pelaksanaan Pilkakon, terutama bagian penerapan protokol kesehatan atau prokes, apakah sudah disiapkan dengan baik sesuai ketentuan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Hamid Heriansa Lubis mengatakan bahwa ASN maupun honorer Pemkab Tanggamus tetap beraktivitas seperti biasa, tidak libur, tetap kerja seperti biasa, apalagi Satker yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat. Tetap kami beri kebijakan, jadi bisa salurkan hak pilih dulu, baru berangkat kerja. Dan kita juga saat ini masih menerapkan 50% work from home atau WFA. Menurut pemantauan dan pengamatan kami juga berdasarkan laporan dari kecamatan, baik itu dari camatnya sendiri maupun dari panitia Pilkakon kecamatan dan juga dari jajaran Forkopimda, alhamdulillah dapat dikatakan insya Allah kita siap besok ya untuk menggelar Pilkakon di 220 kecamatan, dan harapan saya bahwa masyarakat besok dapat menyalurkan ataupun menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sehingga partisipasi daripada masyarakat ini cukup tinggi ya. Kemudian tetap dalam penerapan ataupun kedisiplinan protokol kesehatan ya, karena pelaksanaan Pilkakon tahun ini berbeda dengan yang lain-lainnya di mana kita menggelar Pilkakon dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi jangan sampai dengan adanya Pilkakon, apalagi ini banyak jumlahnya ya, ada 220 Pekon, jangan sampai ini menjadi klaster baru bagi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tanggamus ya. Kemudian saya juga berharap kita sama-sama menjaga suasana yang tetap aman, damai, sejuk, kondusif ya, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar, akan terpilih pimpinan yang berkualitas sesuai dengan aspirasi masyarakat ya, dengan demokrasi yang sehat dan tetap aman dari COVID-19. Pilkakon Kabupaten di mana di sini kita standby selama 24 jam. Sudah kita siapkan, nanti ini kita desk juga untuk hasil ya. Jadi nanti tersambung secara online hasil perolehan suara dari masing-masing TPS ya, dari masing-masing Pekon, kecamatan, sehingga kita bisa nanti melihat ya bagaimana perolehan hasil ataupun suara dari Pilkakon ini besok ya. Jadi segala sesuatu pusat informasinya ada di sini dan ini standby selama 24 jam. Untuk kepala SKPD apakah semua dikerahkan? Mengawasi ya, terutama juga bagaimana apakah protokol kesehatannya sudah persiapkan di masing-masing TPS ya. Dan tentunya ini saya sampaikan, Pak Sekda juga sampaikan, Pak Asisten, semuanya ini akan menjadi evaluasi kita juga ya, bagaimana keseriusannya dalam mengawal pelaksanaan Pilkakon sesuai dengan tanggung jawab tugasnya masing-masing ya. Dan Apakah besok tetap libur untuk ASN Tanggamus? Oh tidak, tetap kita memberikan pelayanan ya, kita berbagi tugas ya, ada tetap juga untuk sama-sama kita mengawasi dan juga mengawal proses Pilkakon, namun yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti karenanya ya. Jadi besok tidak libur, tetapi kita berbagi tugas sehingga semua pelayanan bisa kita laksanakan.
kewenangan terkait dengan penentuan hari libur itu pemerintah pusat. Kita nggak cukup waktu lagi Ngurus itu ya Pak Sekda ya? Tapi untuk ASN yang akan menyalurkan hak pilihnya honorer itu dikasih dikasih oh ya, pasti ada kebijakan. Lagi pula kan sekarang kita penerapannya 50% WFH. Ya, tidak seperti biasa. Kemudian yang kedua, hasil yang ditampilkan di sini tidak memiliki landasan hukum untuk menentukan siapa yang suara terbanyak, suara yang tidak terbanyak. Ya. Artinya fungsi dari penghitungan di sini adalah lebih memantau kondisi kondusivitas di wilayah. Apabila terlihat selisihnya sedikit, selisih 2, selisih 5, kita bisa langsung berkolaborasi dengan pihak ketertiban, pihak keamanan agar lebih fokus terhadap pekon tersebut. Oh. Jadi bukan acuan. Sama seperti pemilu ya, Iya. ada di KPU, maka ini pun alurnya suara yang memiliki landasan hukum yang diberita acarakan oleh panitia pemilihan pekon, mulai dari pekon kecamatan sampai dengan ini, dan di SK-kan oleh bupati. Mas Sekda, terkait Awas di setiap pekon, kemudian panitia pemilihan kepala pekon juga bisa menerima keluhan-keluhan. Itu harapannya. Jadi jangan menggunakan cara-cara yang mengganggu kondusivitas. Pasti rekan-rekan dari Polri akan bertindak tegas, dan jangan melanggar prokes. Kalaupun ada ketidakpuasan, ada normanya, ada alurnya. Ya, ada misalnya ASN ada yang nggak netral, silahkan ada tim UAS, adukan, maka akan diteruskan ke inspektorat dan seterusnya. Jangan main hakim sendiri. Dari Kabupaten Tanggamus, Gali melaporkan. Jadi